Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Edarkan narkotika di Jayapura, 5 warga Papua New Guinea diringkus polisi. Arus balik mudik di kota Sorong masih sepi. Ratusan sertifikat hak kekayaan intelektual dibagikan kepada UMKM sekota Jayapura. Polisi meringkus 5 pengedar narkotika jenis ganja dengan berat 21 kg Sabtu pekan lalu. 5 pengedar ganja itu merupakan warga Papua New Guinea. Mereka ditangkap di perairan Enggros, distrik Jayapura Selatan. Penangkapan kelima pengedar narkotika ini berdasarkan laporan warga yang curiga melihat sebuah perahu cepat melaju kencang dari arah Papua New Guinea melintasi perairan kota Jayapura. Dari hasil penyelidikan bahwa 5 orang warga negara PNG diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai tersangka, dan 3 orang lainnya dinyatakan tidak terlibat dan sebagai saksi dalam kasus. Modus operandi memasukkan narkotika jenis ganja dari negara PNG ke Indonesia untuk dijual di Indonesia, tepatnya di kota Jayapura. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Narkotika, khususnya ganja, kerap diselundupkan warga Papua New Guinea. Pelaku kerap memanfaatkan jalan tikus serta wilayah perairan yang luas. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dua pembunuh dan pemerkosa ibu rumah tangga di Jalan Temiri, Nafri, Koyakoso, kota Jayapura ditangkap polisi Sabtu lalu. WI dan SR ditangkap di rumahnya di Arso 8, Kabupaten Kerom. Karena melawan, salah satu pelaku ditembak di kaki. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini menghebohkan warga kota Jayapura Januari lalu. Korban HN diperkosa di jembatan, lalu dengan kejam dibunuh dan dirampas harta bendanya. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas mengatakan akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain yang merupakan penadah barang hasil curian. Dan melakukan penangkapan terhadap pelaku WI di Arso 8, Kabupaten Kerom, dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 tadi malam melakukan penangkapan pelaku lainnya yaitu SR di Arso 8, Kabupaten Kerom yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut. Rencana tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri untuk proses hukum dan juga melakukan rekonstruksi, melakukan pengembangan tersangka lainnya sebagai penada barang hasil kejahatan. Kedua pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Jayapura. Mereka dijerat sejumlah pasal berlapis, pembunuhan, pencurian, dan kekerasan, hingga pemerkosaan dengan ancaman puluhan tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saking kesalnya, warga Wania Mimika mengikat pemuda ini di tiang listrik karena tertangkap basah mencuri di salah satu rumah. Pemuda bernama Yusuf ini tertangkap tangan mencuri di rumah milik Asim. Pemilik rumah terkejut ketika pulang berbelanja mendapati pintu rumah sudah terbuka. Ketika masuk, ia melihat Yusuf tengah mengobrak-abrik isi rumah, bahkan memakai pakaian milik korban. Dibantu warga setempat, pelaku digiring ke tiang listrik lalu diikat sebagai ganjaran atas perbuatannya. Kejadian tersebut sempat menjadi tontonan warga. Warga kemudian melapor ke polisi dan pelaku dibawa ke kantor polisi. Semua barang-barang. Nah, perlengkapan di rumah dan pakaian yang dia pakai semua itu. Semua yang di dalam lemari. Dalam lemari. Pelaku langsung dijebloskan ke sel tahanan
dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ini apa dia pakai apa? Ini Bang. Bibinya ini. Dalam keadaan mabuk minuman keras, pemuda ini ditangkap polisi lantaran mengamuk dan menghancurkan kaca jendela salah satu sekolah dasar di Mimika. Joseph yang dipengaruhi miras mendatangi sekolah Sabtu sore. Lalu tanpa alasan yang jelas, ia menghancurkan seluruh kaca jendela sekolah. Warga dan petugas sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terkena sasaran kemarahan Joseph. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi lalu meringkus Joseph. Kasus pengerusakan yang terjadi di sekolah SDN Negeri 1 Jalan Pramuka SP1 itu bermula dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus pengerusakan sekolah yang dilakukan oleh masyarakat yang berinisial P. Kemudian Kijamiru bersama Dekobrimob Sumatera Selatan merespon TKP tersebut. Lalu kita mengamankan TKP-nya dan mengamankan pelaku pengerusakan tersebut. Kemudian kita bawa ke Polsek Miru untuk dilakukan proses secara hukum. Minuman keras di Mimika kerap memicu tindakan kriminal. Seringkali polisi dibuat repot oleh perbuatan konyol pemabuk. Polisi diminta bertindak tegas menertibkan peredaran minuman keras, khususnya toko yang tidak memiliki izin menjual minuman keras. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.